Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herian. Kali ini saya ingin bahas satu topik yang penting sekali guys, yaitu yang dinamakan dengan istilahnya itu adalah toleransi. Jadi kata toleransi ini banyak orang yang salah mengartikan ya. Jadi mereka anggap toleransi itu sebagai kalau anda begini, kalau anda begitu, saya juga harus begitu, gitu loh. Video sebaliknya, kalau saya begitu, anda juga harus begitu. Nah, jadi makna mereka toleransi itu adalah ya saling 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 tukaran gitu guys. Dalam artian ya contoh seperti gini misalnya kayak mengucapkan selamat Natal dan Lebaran. Jadi kalau misalnya di hari Lebaran teman-teman kita dari Kristen itu mengucapkan selamat Lebaran kepada kita, maka sebagai bentuk toleransi kita juga sebaiknya mengucapkan selamat Natal juga kepada mereka ketika hari Natal gitu kan. Nah, ada apa? Ya, jadi guys, ini bukan toleransi namanya ya. Hal ini nggak toleransi. Nah, saya akan jelaskan ya kenapa ini bukan toleransi. Jadi ini kita sebut dengan namanya kalau kita pakai bahasa bahasa orang Jakarta ya, sebagai seorang Muslim kita katakan kepada hal seperti ini ya. Kalau ada orang mengatakan nih, kenapa sih kamu nggak mau mengucapkan selamat Natal gitu kan? Sementara pas Lebaran kita ucapkan selamat Lebaran loh. Kamu kan harusnya begitu juga kayak kami. Kita saling toleransi lah. Nah, kita katakan kepada mereka? Kalau bahasa Jakarta adalah enak di lu nggak enak di gua gitu loh. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan namanya larangan ya. Jadi tiap agama tuh ada beda-beda larangan guys ya. Dalam Islam larangannya begini, dalam Kristen larangan begini, Hindu Buddha lain lagi larangannya gitu kan. Nah, jadi dalam Islam ya larangannya itu contohnya adalah mengucapkan selamat Natal gitu kan. Atau kita tuh dilarang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau ada istiadat umat agama lain. Dalam contoh ini anggaplah agama Kristen gitu. Jadi ketika mereka Natalan ya kita nggak boleh ikut-ikutan. Nggak boleh mengucapkan selamat Natal, nggak boleh datang ke rumahnya untuk merayakan Natal, nggak boleh guys, nggak boleh. Atau berpakaian seperti Sinterklas atau yang memakai adat istiadat mereka lah nggak boleh guys. Itu larangan dari Islam. Itu haram. Jadi kalau kita lakukan kita melanggar. Itu namanya dengan larangan. Jadi kalau dilakukan melanggar. Nah, dalam Kristen tidak ada larangan seperti itu. Mereka bebas mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Lebaran, datang silaturahmi, selamat, mereka bebas, nggak ada larangan itu kan. Jadi ketika mereka menuntut hal sama kepada kita rugi sebagai Muslim. Kenapa? Karena mereka kan tidak melanggar ajaran agama mereka, tapi kita justru ketika melakukan itu melanggar ajaran agama kita. Makanya saya katakan enak di lu nggak enak di gua gitu kan. Nah sama kayak ini misalnya apa ya misalnya kayak apa ya misalnya ya kayak di perusahaan misalnya. Nah ada orang yang atau gini lah, kayak ada orang yang kayak saya misalnya nih, saya kan kerjanya bebas guys. Dalam artian saya tuh bekerja itu kapan saja saya mau gitu kan. Jadi nggak ada jam kantornya gitu kan. Kayak orang kerja di kantor tuh ada jam 7 pagi sampai jam 3 sore, atau kalau shift sore jam 3 sore sampai jam 11 malam, kalau masuk malam jam 11 malam sampai jam 7 pagi, kayak gitu lah ya. Nah, kalau saya tidak bebas gitu. Nah, jadi misalnya saya misalnya sehari itu saya eh, apa ya me, apa ya me, apa ya menolong orang misalnya, atau membantu orang, atau ngajak orang apalah gitu, orang kantor. Jadi teman saya nih yang orang kantoran gitu kan, masuk jam 7 pagi pulang jam 5 sore gitu kan. Nah itu ketika saya tuh ketika saya bantu dia misalnya gitu kan, di bantu dia pas dia lagi pas dia lagi kerja gitu kan. Saya bantu dia jam, anggaplah dia kerja itu jam 10 pagi gitu ya kan, jam 10 pagi misalnya dia lupa jemuran di rumahnya belum diangkat gitu kan, kita kan belum tetangganya gitu. Nah, lalu kita bantu gitu kan, dia nelpon, tolong bantu bro,
gua lagi di tempat kerja, nggak bisa pulang nih. Tadi ada cucian di luar, tolong masukin tuh jemurannya gitu kan, angkatin ke dalam gitu. Nah, kita bantu kan. Nah, lalu besoknya, ya kan? Besoknya saya kebetulan lagi di luar nih, di luar, ya kan, di luar. Tapi di luar dalam artian saya bisa pulang suatu waktu, karena waktu di luar tuh saya bukan dalam hal bekerja, saya memang main-main guys, nongkrong di mana misalnya, nongkrong di warung kopi lah misalnya, atau di mana lah nongkrong gitu kan, yang saya bisa pulang suatu waktu karena tidak ada situ beban pekerjaan nggak ada guys, gitu kan, saya bebas pulang suatu waktu. Nah, teman saya ini kan waktu itu kan dia kerja di kantor misalnya, gitu kan, jam kerja kantor. Lalu kita ingat, aduh di rumah itu ada cucian ini yang belum apa, ada jemuran yang belum kita masukin. Hari mau hujan nih kan, hari hujan gini kan, tolong kita telepon sama kita, bro, tolong dong bro, masukin cucian rumah saya, apa jemuran rumah saya, hari hujan nih. Mas saya kadang-kadang nggak bisa bro. Dia istilahnya nggak bisa karena nggak mau, karena nggak bisa gitu kan, nggak mau bro. Kenapa nggak mau? Ya nggak bisa gitu kan. Nah, lalu kita kan, kamu nggak toleran. Saya kemarin bantu kamu, sekarang giliran kamu bantu saya nggak bantu saya gitu kan. Nah, nggak bisa begitu guys. Kenapa? Karena kalau dia melakukan itu berarti dia melanggar aturan pekerjaan dia. Resikonya apa? Bisa dipecat, bisa nggak tegur gitu kan. Sama kayak dalam dari bidang dalam ibadah tadi, agama tadi, kalau saya melanggar ajaran agama saya berarti saya berdosa gitu kan. Saya ya berdosa, otomatis saya lebih apa ya, ya membuat suatu kesalahan dalam agama saya gitu, melanggar ajaran agama gitu kan. Jadi nggak bisa disamakan antara dua orang. Jadi orang itu punya identitas ya, punya agama yang beda, punya adat istiadat yang beda, punya kebutuhan hidup yang beda, punya apa lagi, ya, ya punya, ya jam kerja yang beda, punya waktu yang berbeda gitu guys. Jadi nggak bisa disamakan gitu kan. Contoh lain misalnya kayak ada istiadat. Nah, eh, kayak apa lah, pokoknya hal seperti itu guys. Jadi nggak bisa kita tuh menyamakan semua orang gitu. Makanya orang-orang ini, jadi gini, orang-orang ini guys, yang salah dalam memahami toleransi itu, mereka tuh selalu berpikiran sempit. Mereka pikirannya, anggapannya cuman kalau kamu begitu ya saya juga begitu, bisa begitu, apa harusnya begitu gitu loh. Jadi kalau mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, kita harusnya juga mengucapkan selamat Natal. Nah, gitu. Ya kan? Jadi biar seimbang, biar sama-sama. Dia ngalah, kita juga ngalah. Paling nggak bisa begitu, guys. Kenapa? Karena ya tadi itu ada larangan dan ininya juga gitu kan. Lalu misalnya kayak apa lagi? Eh kayak gini misalnya, kayak ada orang yang dilarang makan sapi, ya, yang vegetarian lah gitu kan. Nah, kita harga daging sapi kan mahal itu. Nah, apa ya, tapi anggap teman saya ini adalah seorang vegetarian, tapi warganya tidak gitu kan. Nah, jadi saya belikan dia gimana ceritanya, yang penting guys ya, orang yang vegetarian itu nggak bisa disamakan dengan orang yang makan daging. Jadi ketika kita apa ya, bisa ada orang lihat nih, kita memberikan dia daging gitu kan, pada kita vegetarian, kita berikan hadiah kepada antara makanan berupa daging stick lah apa gitu yang mahal itu kan, kepada orang yang bukan vegetarian. Nah, kita nggak bisa nuntut yang sama. Orang jadi kebetulan waktu itu orang yang tidak vegetarian mengantarkan kita cuman makanan murah guys, kayak cuma sayur. Nah, orang yang nggak paham ini akan melihat, ih kamu nggak toleran ya kan, kamu kemarin diantarin daging, kamu sekarang balikin ngantarin sayur. Nah, padahal ada larangan. Oh, orang ini ternyata nggak makan daging gitu guys. Jadi hal seperti ini lah ibaratnya. Jadi nggak bisa. Toleransi itu berhubungan dengan dengan kita tuh harus toleran terhadap keterbatasan orang itu, gitu loh. Itu nama toleran, ya kan? Kalau dalam agama kan jelas lakum dinukum waliyadin. Orang Kristen itu boleh nyumbang bangun masjid, boleh, karena tidak ada larangan dari agama mereka. Tapi sebaliknya umat Islam nggak boleh nyumbang tuh gereja, nggak boleh, karena itu berlawanan dengan ajaran agama mereka, melanggar ajaran agama mereka guys, gitu loh. Ya, makanya Islam tuh ajarannya adalah lakum dinukum waliyadin.
untuk apa yaitu agamamu agamamu, agamaku agamaku. Urusan agama itu kita harus pisah, nggak boleh dicampur aduk agama, guys. Kalau yang lain silakan, mau soal bantu, mau kemanusiaan silakan. Nah, kita bisa di sini, atau dagang, niaga segala macam, berteman silakan, tidak masalah di sini. Yang masalah hanya ketika mencampur adukan antara urusan agama, itu terlarang dalam Islam, tapi di Kristen kan tidak terlarang. Makanya nggak bisa dijadikan ini dalil toleransi, nggak bisa, guys, ya kan. Jadi justru orang yang memaksakan, ya, yang mengatakan, oh, umat Islam nggak toleran, umat Kristen ketika Lebaran mengucapkan selamat Lebaran, kenapa mereka tidak mengucapkan selamat Natal? Justru orang-orang ini yang nggak ngerti apa itu toleransi, nggak ngerti. Justru mereka ini toleran. Kenapa? Karena mereka berarti memaksa umat Islami untuk melanggar ajaran agamanya, gitu loh, guys. Jadi kata-kata dia balik lagi ya, itu enak di lu nggak enak di gua, gitu loh, ya kan? Atau yang gini lah, contoh lagi, contoh lainnya kayak gini, misalnya gini, ya saya sering juga dibuat video saya, di video-video saya seperti ini contohnya kan. Misalnya saya itu misalnya anggaplah saya tuh bikin peraturan di rumah tangga saya, kalau anak-anak saya nggak boleh keluar rumah lewat jam 10 malam, harus di rumah, gitu kan. Nah, di tetangga saya itu anaknya bebas, itu mau pulang pagi, mau nggak pulang sekalian, ya kan, mau ngapain di luar sana itu bebas, gitu kan. Nah, lalu lalu orang lalu orang mau ini istilahnya itu adalah mau menyamakan dalam artian dua arah, gitu kan. Jadi misalnya kayak anak saya misalnya. Nah, anak saya kebetulan dia karena tidak boleh keluar lewat jam 10 malam, jadi dia tuh keluarnya jam 8 malam itu. Lalu dia ajalah anak tetangga ini untuk makan di restoran atau hiburan apa lah itu, main kayak karaoke atau apapun yang buka jam 8 malam lah, ya. Yang bukanya ada jam 8 malam gitu. Yang masih buka gitu kan. Nah, ya kan. Nah, lalu besoknya gantian kan ditagih gitu kan. Gantian dong, yang anak tetangga lagi anak saya lagi yang ngajak anak tetangga gitu. Kemarin kan anak tetangga yang ngajak anak saya makan di restoran misalnya kan, jam 8 malam. Nah, jadi karena anak saya ditanya misalnya, kamu mau kemana kita? Kita ke karaoke aja gitu kan, karena saya ke karaoke habis makan gitu kan. Oke, biar saya yang traktir, kata anak tetangga ini. Jalanlah anak saya dengan dia itu jam 8 malam gitu kan, ke karaoke, ya, habis itu makan bareng gitu sebagai teman gitu kan. Nah, besok gantian lagi anak saya yang traktir temannya. Nah, tapi waktu itu kinan temannya apa? Dia mau dugem guys, dugem yang lewat jam 10 gitu kan. Dugem itu kan sampai pagi gitu kan. Lalu dibilang sama anak tetangga teman saya nih, kamu, kata anak saya kan, kamu maunya apa? Kemarin kan kamu traktir saya, sekarang giliran saya traktir kamu. Oh, saya maunya dugem gitu kan. Dugem ya, aduh saya nggak mau lah gitu kan, saya nggak bisa. Loh, kamu kemarin apa yang kamu, kata anak tetangga ini kepada anak saya, kamu kemarin apa yang kamu minta saya kasih. Kamu maunya karaoke, oke, ayo saya makan, habis itu makan, oke. Sekarang saya minta dugem gantian dong, masa kamu nggak mau? Giliran saya kamu nggak mau, biar kamu mau gitu kan. Jadi kata anak saya nggak bisa, nggak mau gitu kan, karena saya ada larangan gitu kan. Lalu dengan itu dia bikin dalil dirinya, wah anaknya Bobby itu nggak toleran, ya kan, nggak toleransi. Kalau saya dia saya ajak dia apa dia mau, dia suka, tiba tiba saya dia nggak mau gitu kan. Nah, ini kan bisa didalil, guys, karena anak saya punya larangan, punya peraturan, anak dia nggak punya peraturan, gitu loh ibaratnya. Jadi toleransi itu adalah, kalau ada paham ya, kita tuh haruslah menghargai orang itu dengan aturan-aturannya, karena tiap orang itu beda. Makanya gini, kalau misalnya saya mau bertoleransi dengan tetangga saya, ya saya lihat kekurangannya apa aja, yang peraturan yang dia harus patuhi gitu kan. Misalnya tetangga saya itu adalah seorang anak sekolah misalnya. Nah, saya tentu harus jangan ngajak dia tuh jam sekolah dia gitu, atau jam belajar dia. Kalau saya mau ngajak dia itu harus di luar jam sekolahnya gitu loh, guys. Nah,
Tapi kalau atau orang kerja ibaratnya kan, teman saya bekerja, karena yang kita ambil ini yang sumuran biar anda gampang mengerti. Teman saya ini kan pekerja gitu kan, dia ada jam kantor gitu kan. Nah, tapi tentu kalau ngajak dia itu atau ada keperluan apapun itu ya, saya harus memahami kalau dia tuh punya punya aturan gitu, ada jam kerjanya. Ya saya nggak bisa dong nyolong ke rumah dia atau kantor dia ganggu dia kerja gitu kan, jam kerja dia. Nah, tapi sebaliknya dia bebas, bebas ke tempat saya kapan saja gitu kan. Misalnya aku pengen bolos kerja lah gitu kan, mainlah ke rumah si Bobi gitu kan. Nah, main dia ke rumah saya welcome kapan aja gitu kan, karena saya nggak punya jam kantor. Nah itu saya nggak bisa untuk yang sama pada dia guys, justru saya yang harusnya toleran sama dia karena dia punya keterbatasan, paham ya. Maka toleransi itu adalah lebih kepada orang yang punya kelegaan kepada orang yang kekurangan. Yang dalam artian kekurangan dalam artian dia tuh punya punya terikat pada aturan, terikat pada larangan gitu kan. Nah, makanya kayak kayak contoh kayak bulan puasa. Nah, yang terikat sama larangan peraturan itu kan orang yang sedang berpuasa, dia tuh terikat pada puasanya dia, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, orang yang nggak puasa kan tidak ada larangan situ, boleh makan minum. Nah, di orang yang sedang tidak puasa itu harusnya toleran pada orang yang sedang puasa, paham ya? Jadi jangan dibalik. Justru kalau sekarang kan banyak itu begitu guys. Orang yang puasa justru disuruh menghargai orang nggak puasa. Ini kan terbalik. Yang punya larangan keterbatasan yang sedang melaksanakan itu kan orang yang sedang puasa. Dia punya keterbatasan, nggak boleh makan minum. Nah, orang yang nggak puasa harus menghormati itu, harus toleran kepada orang yang sedang puasa. Jadi bukan orang puasa yang toleran kepada orang nggak puasa. Ya itu poinnya ya, kalau pahami. Jadi ketika ada orang sedang berpuasa, kita tahu dia lagi ada hajat nih, kebutuhan yang harus dia tunaikan, yaitu menghindari makan minum. Ya kita harus toleran sama dia, jangan makan minum depan dia gitu loh. Jangan buka warung di tengah komunitas muslim, karena itu akan mengganggu kekusukan puasa mereka, ya kan. Mereka melihat makan minuman gitu kan, kita enak bisa makan minum enak, tapi dia gimana. Nah kita harus toleran sama orang yang sedang puasa. Nah begitu kejadian di Bali kemarin. Nah ketika nyepi, ya kan, yang sedang kebutuhan kan orang Bali yang lagi nyepi, ya orang non Hindu ya, orang yang tidak sedang menjalankan nyepi ya harus toleransi karena mereka lagi bebas. Ya jangan buat keributan, jaga ketenangan selama nyepi, kan begitu guys. Nah juga kayak misalnya kayak orang sakit misalnya. Orang sakit tuh punya keterbatasan, dia nggak bisa dengar suara ribut-ribut. Orang sakit itu kan nggak bisa dengar ya kebisingan lah, dia harus istirahat tenang. Nah kita yang sehat ini ya kan tidak ada keterbatasan seperti itu, kita bisa bebas mau dengar suara bising pecah segala macam. Nah karena kita lagi bersama orang yang sakit, ya kita jangan ribut gitu kan. Jangan kita tuh, atau kayak orang lagi belajar tuh kan butuh fokus konsentrasi. Nah kita sebagai orang yang nggak lagi belajar nggak boleh ganggu mereka. Jadi kita tuh karena kita nggak ada lagi dalam ikuti peraturan atau hajat gitu guys. Mereka yang punya hajat, punya peraturan, sedang mengerjakan sesuatu, ya kita harus toleran dengan cara tidak mengganggu mereka, jaga ketenangan gitu kan. Nah, jadi guys ya, jadi toleransi itu sebenarnya bukan melulu timbal balik gitu ya. Dia kasih apa, dia melakukan apa, kita melakukan juga balasannya, enggak gitu guys. Lihat dulu kondisinya, apakah ada dia nih ada istiadat kah yang dia nggak boleh langgar. Apakah dia punya aturan agama yang nggak boleh dilanggar, apakah dia punya keterbatasan fisik, apakah dia tuh kekurangan gitu kan. Kayak yang misalnya kayak orang kaya sama orang susah, orang miskin gitu kan. Nah ketika orang kaya memberikan uang pada orang miskin itu wajar, tapi orang kaya nggak bisa nuntut sebaliknya kepada orang miskin gitu kan. Kemarin saya kasih kamu 100.000, sekarang gantian dong kamu kasih saya, kan nggak bisa begitu. Bukan itu jadikan alasan untuk mengatakan orang miskin nggak toleran, when dikasih dia ngasih balik. Bukan, dia punya keterbatasan, uang 100.000 bagi dia itu sangat berharga, bagi kita orang kaya mungkin nggak begitu berharga. Nah jadi guys, hal seperti itu, karena tiap kondisi orang beda-beda. Orang itu punya agama yang beda, punya peraturan di keluarga yang beda, punya peraturan di tempat kerja yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda, punya keterbatasan yang berbeda. Makanya kita harus nggak bisa menyamakan semua perilaku itu timbal balik. Jadi kita harus
ya harus tekankan pada orang yang siapa yang lebih lebih punya kelegaan, itu yang harus toleransi kepada orang yang sedang ada keterbatasan gitu loh ya, paham ya. Jadi jangan lagi katakan, oh kenapa umat Islam itu tidak mengucapkan selamat Natal berarti tidak toleransi, tidak begitu guys ya. Justru kalau anda terus menerus begitu berarti anda yang tidak toleran. Kenapa? Karena anda kan dalam posisi lapang, bebas mengucapkan selamat lebaran, lalu anda tuntut orang muslim untuk melakukan sebaliknya, mengucapkan selamat Natal, padahal itu melanggar agama mereka. Berarti anda itu sama dengan tidak toleran, karena anda tidak tahu posisi teman-teman kita yang muslim itu mereka punya larangan seperti itu. Ada malah paksa mereka untuk melanggar ajaran agama mereka. Jadi istilah lainnya adalah enak di lu nggak enak di gua, gitu loh guys, ya kan? Oke, jadi satu lagi contoh yang terakhir ya. Biar ini saya kasih banyak contoh nih guys, analogi biar paham. Kayak misalnya kayak minuman keras, ya. Misalnya kayak di suatu geng ya, perkumpulan itu adalah tradisi. Kalau mau gabung minum minuman keras, menenggak minuman keras satu botol misalnya, ya kan? Nah, ada orang mau gabung nih, ya kan? Lalu dia nggak bisa, agamanya Islam tuh melarang minuman keras itu kan? Lalu dia katakan, aku nggak bisa, aku nggak mau minuman keras. Bisa kan dikatakan kamu nggak toleran terhadap geng ini? Nggak bisa. Soalnya pemimpin geng itu ya, perkumpulan itu harus ngerti, oh ini ternyata mau gabung adalah seorang muslim. Ya oke lah, kita toleran sama dia. Khusus untuk orang-orang yang dilarang ini kita jangan paksakan untuk minum bir, minum minuman keras, kita ganti dengan minum yang mereka boleh. Kan gitu nama toleran guys, ya kan? Jadi nggak bisa dikatakan oleh ketua geng misalnya, oh kamu nggak toleran nih, disuruh minum bir nggak mau, yang lain pada minum. Masa kamu nggak toleransi sama yang lain? Semua orang masuk geng ini wajib minum minuman keras. Kamu nggak mau berarti kamu nggak toleran, bukan begitu guys. Justru itu nggak toleran karena memaksakan orang untuk melanggar ajaran agamanya, melanggar prinsipnya, melanggar peraturannya gitu guys. Makanya yang toleransi itu harusnya yang bebas tadi. Dia nggak punya apa nih, nggak punya larangan. Ya sudah dia ngalah. Karena jadi dia harus toleran sama yang masuk tadi ya. Oke, saya toleransi sama kamu ya, kasih toleransi karena kamu seorang muslim dalam minum keras, ya sudah saya ganti nih dengan yang lain, minum susu deh atau minum apa gitu kan, gitu guys. Itu baru namanya toleransi. Nah tapi orang-orang ini pasti nggak paham, makanya saya kasih paham di video ini guys. Oke, jadi itu aja dulu mengenai topik toleransi. Jadi ada paham sekarang ya apa itu toleransi dan bagaimana praktik yang benar. Jadi salah kalau misalnya ada orang mengatakan, oh kalau Idul Fitri kami mengucapkan selamat Idul Fitri, kalian juga begitu pas Natalan. Enggak, itu namanya enak di lu nggak enak di gua. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.